Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di program perbincangan Smart Motivation. Tentunya hari ini saya akan hadirkan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Rep, Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant. Dan beliau adalah Director of Capson Asia, Servitama, dan CSA. Sudah hadir Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daryl, dan seperti biasa saya menyapa dengan good morning, good morning, good morning. Yeah. Kabar sehat ya Pak Eloy ya? Alhamdulillah semuanya sehat, tetap semangat dan siap menginspirasi Nusantara Mas Daryl. Yes. Inspirasi yang berhubungan dengan sebuah solusi tentang tekanan psikologis ya Pak Eloy ya. Ini yang kadang-kadang menjadi sebuah problematika kalau kita nggak tahu tentang how to-nya. Kenali dulu apa sih bentuk tekanannya, baru temukan bagaimana solusinya. Dan nggak kerasa, Smart Listeners, hari ini kita masuk ke pembahasan poin yang ke-6. Ternyata ada 7 tekanan psikologis dunia kerja dan juga bisnis yang kalau kita nggak tahu tentang how to manage-nya, itu akan kedodoran. Wah, stres iya, jangan-jangan hal negatif pun kita lakukan. Nah, untuk tahu tentang 7 tekanan psikologis dunia kerja dan bisnis, di sesi pertama mohon izin, Pak Eloy, boleh nggak kita review sedikit sebelum kita masuk ke poin bahasan utama kita malam hari ini? Silakan. Siap Mas Daryl, Smart Listeners, dan sahabat TML dimanapun berada, bersambung doa semuanya sehat dan bahagia. Amin. Yes. Kita sudah membahas tekanan psikologis yang pertama, work and love, pekerjaan dan cinta. Silakan dicari di YouTube channel Smart FM, semuanya ada di sana rekamannya. Kemudian tekanan yang kedua, opportunity, peluang yang sama, kesetaraan, yang mana itu membawa kita kepada tekanan yang ketiga, yaitu envy, iri hati, dan membawa kita kepada tekanan yang keempat, meritocracy, yaitu hal-hal yang semua orang patut mendapatkan kesuksesan. Lalu yang kelima, kita masuk di dalam pencarian meaning atau makna. Dan minggu lalu kita bicara mengenai sisi lain dari spesialisasi. Nah, malam ini Mas Daryl izin kita akan berbicara yang terakhir, yaitu misemployment. Tunggu. Saya kurang familiar ya dengan kata-kata misemployment. Karena begini, mungkin banyak seperti saya juga pernah mendengar atau familiar dengan istilah unemployment. Mohon maaf, pengangguran, orang yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan atau no income at all. Ada juga istilah employment ya, pekerja, yaitu orang yang disebut sebagai pegawai, karyawan, yang pokoknya notabene-nya tuh mereka punya pendapatan. Tapi kalau misemployment tuh gimana sih? Daripada saya tahu juga harus nanya kan, mendingan kan? Siap. Gimana Pak? Terima kasih Mas Daryl. To be honest, saya pun juga baru memahami dengan jelas tentang misemployment itu kira-kira 3 bulan yang lalu. Oke. Saya pernah mendengar sebelumnya, tetapi tidak terlalu mendalaminya. Saya memahami persis seperti Mas Daryl, unemployment dan employment, tetapi apa itu misemployment? 3 bulan yang lalu saya mendengar penjelasannya dari seorang filsuf modern, namanya Alain de Botton. Nah, beliau menyampaikan bahwa misemployment itu bukan pengangguran, tetapi juga bukan para pekerja, pegawai, dan karyawan-karyawati seperti kita, bukan. Tetapi sesuatu yang ada di antaranya, antara unemployment dan employment. Nah, misemployment di seluruh dunia itu ternyata sangat besar, ya, seperti disampaikan oleh Alain de Botton. Maka pengertian misemployment adalah nah, by the way, ini teman-teman nanti boleh setuju, boleh tidak ya. Tapi menurut saya sih
penting banget untuk dibahas ya. Beliau mengatakan bahwa misemployment means the work that is not contributing to human welfare and the human good. Artinya, misemployment itu berarti pekerjaan yang tidak memberikan kontribusi baik atau kontribusi positif bagi kesejahteraan dan kebaikan umat manusia. Ada pekerjaannya, ada. Tapi pekerjaan itu nggak membuat dunia lebih baik. Nah, itu tuh, misemployment tuh itu. Oke. Mau pakai contoh nggak? Biar lebih spesifik lagi dulu Pak Elo. Jadi orang nggak berasumsi nih ya. Harus hati-hati nih Mas Daryl. Nanti disalah mengerti ya. Jadi kita harus hati-hati. Begini, Alain de Botton memberikan contohnya orang-orang yang bekerja di tempat judi lah misalnya itu ya. Ya, pekerjaan sejenisnya ya. Bayangkan seseorang berdiri di luar kasino atau pekerjaan sejenis, lalu mereka membagikan selebaran untuk mengundang Anda masuk ke dalam kasino untuk berjudi. Versinya Alain de Botton, dan pendengar ya boleh setuju boleh tidak, beliau mengatakan itulah contoh dari misemployment. Kenapa? Karena their labor is not contributing to human welfare in any way. Artinya tenaga atau jerih payah teman-teman kita yang bekerja di kasino tadi dilihat dari sisi manapun, menurut Alain de Botton, tidak berkontribusi secara positif pada kebaikan dunia atau kesejahteraan manusia pada umumnya. Oke. I got the point. Baik. Tapi ada pekerjaannya, Mas Daryl, ada duitnya, ada. Tapi tidak berkontribusi positif untuk dunia yang lebih baik. Itu misemployment. Ya, berarti perspektifnya Alain de Botton itu sama dengan perspektifnya TML melihat tentang misi ini ya. Bisa aja lu. Benar nggak? Benar. Walaupun menariknya adalah Alain de Botton itu ateis. Yes. Beliau itu tidak percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan manusia. Beliau nggak percaya. Namun yang menarik dari si ateis yang bagus ini, dia juga nggak menghina agama apapun. Dia tidak pernah menghina agama. Bagi dia, aku nggak percaya bahwa Tuhan ada. Tapi juga saya tidak menghina agama. Karena di dalam agama apapun, ada juga hal-hal yang baik. Wah, bagus ya dia ya. Ya. Oke. Baik. Kita tahan sebentar ya, Pak Elo ya. Karena ini menarik gitu loh. Kalau kita bicara masalah misemployment, pekerjaannya ada, tetapi ternyata tidak berkontribusi secara positif pada kebaikan dunia, apalagi kesejahteraan manusia. Mungkin kebanyakan sisi buruknya dari sebuah pekerjaan tersebut. Sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, pekerjaannya ada. Nah, ini yang perlu kita gali nih, Pak Elo ini. Sebetulnya apa yang menjadi masalah dari misemployment? Tapi nanti kita bahas di sesi yang berikutnya. Sebentar, kita padamkan dulu api semangat kita hari ini. Sesi ini maksud kami. Nanti kita bakar lagi di sesi yang kedua. Komentar nanti kami tunggu. 0812 11 12 959. Dan by the way, kami live di audio visual kanal YouTube Smart FM. Silakan berkomentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kami segera kembali. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 981 27 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.
Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Tentunya tidak ketinggalan hadir melengkapi pembahasan kita hari ini, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Rep Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capson Asia Servitama dan CSA, ada Pak Eloy Zaluku. Nah, kita lagi bahas masalah hal yang berhubungan dengan misemployment ya. Ini buat saya awalnya adalah satu istilah baru. Mungkin Smart Research juga sama gitu loh. Taunya itu tentang unemployment atau employment, tapi ini misemployment. Nah, merujuk dari apa yang disampaikan seorang filosof Alan de Botton, bahwa misemployment itu the work that is not contributing to human welfare and the human good. Artinya pekerjaan itu tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan juga kebaikan umat manusia. Nah, tadi contohnya sudah disebutkan oleh Pak Eloy ya. Tetapi kita tidak fokus ke permasalahan itu, kita coba cari tahu. Karena sesuatu hal yang terjadi itu pasti ada penyebabnya. Begitu ya Pak Eloy ya? Yes. Nah, ini kita mulai masuk nih. Apa sih Pak Eloy yang jadi masalah dengan hadirnya misemployment itu sendiri? Silakan Pak Eloy. Yes, Mas Daril dan semua listeners, sahabat TML. Yang pertama, karena misemployment ini ternyata banyak orangnya di luar sana yang masuk di dalam kategori misemployment tadi. Oke. Dan mereka bisa tidak menyadarinya bahwa ini misemployment toh. Atau kalaupun mereka sadar, mereka ternyata merasa terperangkap di dalamnya. Karena apa? Karena berbagai alasan, entah kebutuhan keuangan atau alasan pribadi lainnya. Dan itu masalah terbesar karena semakin hari semakin banyak orang yang masuk di dalam misemployment tadi. Nah, nanti semakin kita detail membahas ini, harusnya semakin jelas. Iya, aduh, nggak boleh demikian. Kita harus berusaha nih. Makanya TML ikut berjuang nih di dalam mengurangi, meminimalkan ya peserta misemployment tadi. Saya kasih contoh lain ya, Mas Dari. Orang-orang yang bekerja dan masuk di dalam misemployment tersebut. Misalnya konten YouTuber yang kontennya tidak bermutu. Oh iya. Konten-konten TikTok, konten-konten media sosial lainnya yang ternyata tidak membuat manusia menjadi lebih baik, justru terpecah gitu ya, tidak memberikan nilai tambah, kebaikan, kesejahteraan. Nah, jadi smart listeners mohon dengarkan dan fokus konsentrasi, ini penting banget. Kalimat berikut adalah poin penting, dan inilah yang menjadi salah satu perjuangan utama TML, Theocentric Motivation and Leadership, bersama dengan para CTMers, Certified Theocentric Motivators. Bahwa begini, bersama pemerintah dan swasta ya, Mas Daril, tentu kita ingin menurunkan pengangguran. Iya dong, kita ingin tersedia semakin banyak kesempatan kerja. Apalagi setelah pandemi COVID-19, banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, banyak bisnis juga yang tutup. Tetapi sebenarnya yang paling penting itu bukan hanya menyediakan kesempatan kerja, tetapi kita juga harus menurunkan misemployment-nya. Kenapa? Ya buat apa ada pekerjaan, tetapi pekerjaan tersebut justru bukan untuk kebaikan manusia, tetapi membuat manusia menjadi jauh dari fitrahnya. Oke. Nah, maka Mas Daril, perjuangan kita adalah ini nih. Bagaimana sih kita bisa membangun ekonomi yang secara umum semakin banyak orang yang terlibat dalam melakukan kegiatan yang bermakna, bermanfaat, berarti bagi kebaikan dunia dan kesejahteraan manusia. Nanti saya akan sampaikan, kapitalis tidak memikirkan itu, Mas Daril. Karena bagi kapitalisme, yang penting adalah duit ini mengalir di pasar. Nggak peduli seperti apa itu, apakah kegiatannya bermakna atau tidak bagi kesejahteraan manusia. Siapa yang peduli? Yang penting kan berduit, bos. Yang penting cuan ya, cuan. Yang penting cuan. Nah, kita ini kan memang terpanggil untuk
hadir di tengah-tengah. Artinya begini, yes, we need the money, we want the money. Mas Daryl, siapa yang kagak mau duit? Uang sekolah anak makin naik aja loh. Bukan berarti dengan pandemi uang sekolah anak kagak diturunin gitu, ya enggak lah. Jadi memang kita nggak munafik, kita nggak naif. We want the money, we need the money, but kita juga harus hati-hati banget bahwa jangan sampai gara-gara kita menginginkan uang tadi, akhirnya kita dan masyarakat nggak peduli, mau misemployment, mau yang terserah cuan. Itu yang sedang kita bicarakan, Mas Daryl. Oke, ini pembahasan kita sih saya ajak sedikit untuk akrobat ya Pak Elo ya. Karena kalau kita bicara masalah hal yang berhubungan dengan ekonomi itu kan tidak cukup hanya para penggiat pebisnis di bidangnya, para investor di bidangnya, tanpa adanya keterlibatan stakeholders dan juga pemerintahan. Nah, mungkin saya coba trigger ini satu statement. Bukankah salah satu tugas pemerintah adalah membangun ekonomi, Pak Eloy, dan juga menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakatnya? Bahkan menurut sumber yang dipelajari oleh Pak Eloy, karena kita sering sharing tentang hal ini ya, apa sih yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi hal ini, Pak Eloy? Oh, this is good, this is good. Ya, kita mesti pelan-pelan ini, Mas Daryl, dan juga mesti wise banget untuk membahas bagian ini ya. Karena jawaban saya, ya saya akan mulai secara umum, bukan pemerintahan Indonesia yang kita bicarakan, tetapi pemerintahan di seluruh dunia. Oke? Karena rata di seluruh dunia, ketika pemerintah berupaya menangani pengangguran. Kan biasanya begitu, nanti coba aja tahun 2024 nih, ketika mulai ada ya pemilihan-pemilihan ya, pemilu, pasti salah satu yang dibahas adalah tingkat penganggurannya turun apa naik nih. Karena itu menjadi salah satu indikator apakah pemerintah berhasil atau tidak kan ya. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah biasanya disebut dengan istilah stimulate demand. Merangsang, menstimulir, ya toh? Menstimulir apa? Menstimulir permintaan terhadap barang dan jasa di pasar. Karena semakin banyak jual beli di pasar, ekonominya berjalan, baguslah untuk pemerintah. Karena apa? Karena masyarakatnya bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik. Nah, mari perhatikan nih, umumnya tidak masalah bagi pemerintah, umumnya loh ya, untuk apa permintaan itu, demand itu. Jadi masyarakat mau membeli apa, umumnya pemerintah ya oke-oke aja, kecuali tadi yang kita sebut sebagai judi misalnya kan ya, drugs ya kan, itu jelas di negara kita ilegal ya kan ya. Tapi umumnya di berbagai belahan dunia pemerintah tidak terlalu peduli sih dengan apa yang diminta oleh masyarakat. Bagi pemerintah yang terpenting kan permintaan barang dan jasa naik. Inilah wujud yang tadi saya sebut kapitalisme. Arti kapitalis sendiri seringkali dikaitkan dengan ya mereka yang memiliki modal atau pemilik modal, sementara pahamnya yaitu kapitalisme diartikan sebagai apa? Pasar bebas. Nah, inilah yang kita mesti pikirkan, Mas Daryl, karena kelemahan utama dari kapitalisme itu tidak mengarahkan keinginan masyarakat pada permintaan barang dan jasa yang baik saja. Ya, selama itu ya dikatakan legal, tapi kan definisi legal ini nanti kita akan bahas di bawahnya ya, karena saya akan bicara mengenai 3 profesi atau 3 pilihan bisnis, dan ada bisnis yang abu-abu, Mas Daryl. Nah, karena kalau judi dan drugs, oke lah, kita semua tahu dah itu mah misemploy. Tapi bagaimana dengan yang abu-abu? Nah, ini justru yang nanti kita akan bahas lebih dalam. Ini kalau saya melihat mimik wajahnya Pak Eloy itu kelihatan banget ya, kayak satu beban gitu loh, beban dalam arti positif ya Pak Eloy ya, tentang kepedulian dari Pak Eloy dan juga tim dari TML untuk bisa berjuang memerangi pekerjaan atau bidang-bidang usaha yang mungkin masuk dalam kategori misemployment ini. Apa sih wujud nyatanya Pak Eloy yang mungkin boleh di-sharingkan hari ini? Oh man, this is good. Itu betul banget Mas Daryl. Jadi kalau saya dari tahun 2000 memikirkan mengenai konsep theocentric motivation and leadership, ini bukan hanya konsep bisnis, bukan hanya
produk training yang dibuat untuk sekedar mencari cuan, bukan. Ya, Tapi memang ada kegelisahan, ada kerinduan supaya terjadi transformasi di marketplace. Ya, dan itulah yang saya lakukan bersama dengan teman-teman CTMers ya, Certified Theocentric Motivators. Mas Daryl, ada 3 hal yang kami lakukan. Pertama, sejak tahun 2005 saya memutuskan untuk menjalani panggilan profesi sebagai Theocentric Motivator. Kami tidak sungkan, dan saya menyampaikan ini secara publik, tidak sungkan menolak undangan training dari perusahaan-perusahaan yang kami yakini tidak memberi kontribusi positif bagi kebaikan dunia atau kesejahteraan manusia. Believe it or not, percaya atau tidak, judi online pun pernah mengundang kami untuk memberikan sesi motivasi dan sales loh, Mas Daryl. Believe it or not. Can you imagine that? Wow. Now, dan Mas Yonatan dan Bu Elis, tim kami yang mengurusin mengenai undangan-undangan itu, mereka sudah tahu. Jadi mereka mengatakan Pak Eloy tidak akan hadir, kecuali Pak Eloy diberikan kesempatan untuk berbicara apa saja yang beliau ingin sampaikan. Nah, tentu saja nggak ada perusahaan yang mau menerima itulah, Mas. Kalau saya akan diberikan kesempatan itu, saya akan berbicara mengenai misemployment ini. Oke. Tapi boleh nggak kasih kesempatan satu buat saya? Kita break dulu ya. Silakan, Mas Daryl. Ini baru pertama, apa poin berikutnya gitu loh. Nah, nanti kita akan coba dengarkan apa sih wujud aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Eloy dan juga tim TML dalam ranah misemployment. Kami akan segera kembali. Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next Certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Baik, Spacers, mohon maaf terputus sejenak karena kita harus iklan dan kita juga kembali perbincangan malam hari ini bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan kita sampai di poin yang terakhir ya Pak Eloy, ya, pembahasan terakhir ya, ini tentang misemployment. Nah, ini bukan pengangguran atau pekerja tapi ada sesuatu di antaranya. Ini yang kadang-kadang membuat kita berpikir, ini apakah sebuah istilah baru atau bisa-bisa hanya Pak Eloy saja? Tidak. Ini berdasarkan statement dari seorang filosof juga yang dia itu orang yang ateis, tidak juga menjelekkan agama lain, tapi punya pandangan pemikiran yang sangat luar biasa. Dan ini hampir sama, atau mungkin juga seiring sejalan dengan konsepnya TML, yaitu memberikan kontribusi positif. Nah, untuk itu, kita perlu tahu nih, apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Eloy Zaluhu dan juga teman-teman dari Theocentric Motivation and Leadership atau TML, yang notabene mereka turut berjuang dalam memerangi pekerjaan atau bidang usaha yang tidak memberikan kontribusi positif. Pak Eloy, ada 3 hal, baru 1 tadi sempat terjadi karena break di sesi kedua. Kita lanjutkan lagi Pak Eloy, silakan.
Yes, Mas Daril dan smart listener, sahabat TML dimanapun berada. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan sejak tahun 2005 kita komitmen tidak menerima undangan training, coaching, consulting dari perusahaan-perusahaan yang kita yakini tidak memberikan kontribusi positif bagi kebaikan dunia dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, ya tentu saja kita berusaha memberi informasi kepada anggota keluarga dan juga masyarakat, termasuk melalui radio talk seperti ini dan media lainnya, supaya tidak memilih bidang usaha yang misemployment tadi, atau tidak bekerja di perusahaan ya atau memulai bisnis di bidang misemployment tersebut. Nah, jadi gini ya, smart listeners, ini saya sampaikan karena saya juga paham tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang 3 pilihan profesi di dunia ini. Tidak banyak yang paham. Jadi ini perlu didengarkan baik-baik dan bahkan diviralkan bagian ini karena ini penting banget. Ya. Ada 3 pilihan profesi atau pilihan bisnis di dunia ini. Yang pertama, pekerjaan atau bisnis yang pasti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan perintah Tuhan. Nah, ini gampang untuk diketahui. Misalnya tadi kan judi, narkoba, pelacuran, money laundry, dan lainnya. Ini semua orang tahu dah. Oke. Yaitu pekerjaan atau bisnis apa saja yang membuat orang menjadi bodoh atau menjadi sakit fisiknya atau menjadi kacau pikirannya, mabuk atau meninggalkan pasangannya karena membuat godaan-godaan dengan pelacuran atau menjadi sibuk. Nah, ini penting. Atau menjadi sibuk dengan suatu kecanduan tertentu yang mana kegiatan itu membuat dunia menjadi tidak baik justru. Okay. Nah, kalau yang pertama ini semua orang tahulah. Tapi yang kedua ini yang menarik, abu-abu, Mas Daril. Gray area, nggak jelas loh maksudnya apa. Ini adalah pekerjaan atau bisnis. Boleh ada, boleh tidak ada. Oke. Loh, kok boleh ada? Ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa karena manusia nggak juga menjadi lebih baik karena kehadirannya. Nah, karena keberadaan pekerjaan itu atau jenis bisnis itu betul bisa memberikan cuan, pendapatan, mendatangkan uang yang banyak bagi orang-orang tertentu, tetapi dari sisi manfaat tidak menolong manusia kembali ke fitrahnya. Artinya apa? Nggak menolong manusia untuk kembali kepada sifat asalnya, tidak membuat manusia menjadi lebih suci, lebih baik, tidak menolong manusia untuk kembali kepada tujuan penciptaannya, yaitu menyembah penciptanya. Enggak. Nah, itulah menariknya si abu-abu ini. Jadi boleh ada, ya boleh nggak ada. Nah, saya sengaja tidak memberikan contoh, Mas Daril, karena ini sensitif. Oke. Biar masing-masing pendengar ya berpikir dan merenung saja, lalu bertanya, iya ya, sebenarnya pekerjaanku ini ya, atau bisnisku ini menolong orang lain untuk semakin mengenal Tuhannya dan menjadi manusia yang lebih baik apa enggak ya? Yang tanyakan itu. Jika jawabannya enggak juga sih. Pekerjaan enggak sih nggak membawa manusia lebih baik sih. Ya memang sih nggak membodohi orang juga sih, nggak membuat orang jadi mabuk juga enggak sih. Ya sedang-sedang lah, ya sudah berarti itu abu-abu. Boleh ada enggak? Ya boleh. Nyatanya pemerintah ya melegalkan kok ya. Tapi ya sudah, ingat bahwa pekerjaan itu atau bisnis itu adanya di gray area. Nah, tapi ingat ya, ada yang ketiga. Apa itu? Pekerjaan atau bisnis yang mulia adanya. Yaitu pekerjaan yang menolong manusia menjadi lebih baik. Misalnya, dokter beneran, guru beneran. Emang ada yang bohongan? Ya maksud saya begini, ada oknum-oknum yang ternyata mencoret marwah atau kemuliaan dari profesi itu. Karena ada Thomas dari yes. Ya, jadi maksud saya adalah
dokter, tapi ternyata tidak semua dokter itu beneran dokter yang baik toh. Ya. Tapi kedokteran itu sendiri itu mulia. Kenapa? Lo orang sakit disembuhkan fisiknya jadi baik toh. Guru beneran, psikolog, konselor, penceramah spiritual. Tidak semua penceramah spiritual itu beneran loh Mas Daryl. Politisi beneran, negarawan, polisi beneran, tentara beneran, motivator beneran. Nggak semua motivator juga benar, Mas Daryl. Ya, penulis, host seperti Mas Daryl, pengusaha yang benar. Nah, itu adalah pekerjaan dan bisnis yang mulia. Dunia butuh, manusia butuh. Nah, smart listeners tolong dengerin. Kita sebagai orang tua atau sebagai kakak, sebagai mas, sebagai koko, sebagai abang gitu ya, kita tuh mari yuk mengarahkan adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu, murid-murid kita di sekolah, bagi siapapun, guru-guru yang mendengarkan. Untuk apa? Untuk mereka itu berupaya mau masuk dalam bidang pekerjaan dan bisnis yang mulia tadi. Yaitu yang menolong manusia lain dan dirinya sendiri itu kembali ke fitrahnya. Itu loh Mas Daryl. Dunia butuh itu. Dan para investor, para pengusaha yang sekarang banyak uangnya di luar sana. Kalau Anda melihat ada anak-anak muda yang lagi berjuang dalam pekerjaan startup yang mengembalikan manusia ke fitrahnya itu, help them. Invest in the business. Supaya apa? Supaya mereka maju. Kita jangan hanya memberikan suntikan dana kepada bisnis yang abu-abu tadi, apalagi yang tadi itu zona merah sudah. Jadi itulah perjuangan kita, Mas Daryl. Ayo lihat, adakah anak-anak muda di seluruh negeri ini yang sedang berjuang startup itu ya, atau mencari pekerjaan dalam bisnis yang noble, yang mulia tadi, yang baik tadi. Mungkin di awal, ya tapi uangnya nih, cuannya nggak sebanyak yang abu-abu, apalagi yang zona merah. Ya, I know. I don't know. Ini orang-orang kalau nggak dibantu, yang semakin banyak itu adalah misemployment, Mas Daryl. Itu kegelisahan saya. Tunggu. Saya pernah baca bukunya statement sih sebenarnya. Ini sekilasan gitu loh. Coba menghubungkan gitu apa yang disampaikan Pak Eloy dengan ketiga poin tadi. Kan sepertinya kan kita harus bisa berusaha untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik ya. Ada istilah apa, masyarakat imajiner ya? Di Utopia TML Community. Berarti bukunya dibaca. Bagus itu. Iya kan, kalau nggak salah itu ya, korelasinya ke arah sana ya. Apa sih maksudnya Pak Eloy? Saya agak kurang bisa menangkap dengan jelas. Oke. Thank you Mas Daryl. Itulah yang kemudian menjadi upaya kami yang ketiga, puncak dari perjuangan saya bersama dengan para Certified Theocentric Motivators. Di dalam konsep TML, Theocentric Motivation and Leadership, itu kemudian saya rangkum dalam Utopia TML Community. Utopia itu tuh artinya tuh masyarakat imajiner, Mas Daryl. Kan ya? Itu sebenarnya begini, itu keadaan di mana semuanya sempurna. Ya kan namanya juga berimajinasi kan. Iya, boleh. Kan dunia, kalau aku diberikan kesempatan untuk membangun masyarakat, aku ingin membangun masyarakat yang ya imajiner itu. Makanya kan ada, kalau sekarang kita punya negara demokrasi, itu karena dulu ada orang yang memikirkan dan berimajinasi, itu utopia namanya. Nah, boleh dong, aku juga punya utopia community, bahwa nanti akan tercapai atau tidak ya urusan belakangan gitu Mas Daryl. Yang penting sekarang tuh sedang diperjuangkan. Oke, tapi gimana respon positif yang bisa disampaikan Pak Eloy? Kan kalau ada satu bentuk perjuangan, pasti kan sudah ada satu bentuk gambaran untuk menuju ke arah lebih baik ya Pak Eloy. Nah, pandangan teman-teman tim TML bagaimana? Nah, sekarang kita terus berjuang Mas Daryl. Dan memang perjuangan itu ya bukan perjuangan yang mudah ya. Kenapa? Karena kita ini sedang di tengah-tengah dunia yang tadi kapitalisme, konsumerisme,
Yes. materialisme, Ya. hedonisme, relativisme, postmodernisme, dan yang lain, yang mana bagi masyarakat seperti tadi itu, mereka nggak terlalu peduli juga sih, Mas Daryl. Misemployment apa nggak misemployment, karena bukan itu yang penting. Yang penting cuan, Mas Daryl. Itulah tantangannya. Tapi mesti ada orang yang berjuang. Toh kita bukan sendirian. Ada kok teman-teman lain di komunitas lain juga yang lagi berjuang. Harapannya adalah dengan terus kita mengkampanyekan ini, hopefully akan semakin banyak orang yang aku mau ikut. Aku mau memperjuangkan, sehingga akhirnya tiba masyarakat imajiner itu akan muncul. Nanti saya akan bacakan seperti apa masyarakat yang dimaksud. Oke, karena semuanya itu harus selaras ya, Pak Eloy ya, antara sebuah keinginan, kemudian juga pencapaian, visi, misi, dan goals ya, sehingga akan ada sebuah pertanyaan, apa sih yang menjadi keinginan dari masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia ini tentang hal tersebut. Nanti kita bahas di sesi terakhir, sekaligus kita ambil konklusinya di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Director of Capstone Asia Servitama and CSA Pak Eloy Zaluku, dan hari ini kita masih membahas tentang the problem of misemployment ya. Ini masuk ke rangkaian atau series kita tentang 7 tekanan psikologis dunia kerja dan juga bisnis. Nah, saya nggak mau berlama-lama karena pastinya biasanya sih di sesi-sesi terakhir ini ada banyak sekali ujangan-ujangan positif yang merupakan sebuah pengharapan, keinginan, karena setiap manusia yang hidup itu idealnya adalah orang yang bermanfaat, memberikan kontribusinya dan kebaikan bagi sesama. Silakan Pak Eloy, take your time. Thank you, Mas Daryl. Semua listeners dan sahabat TML dimanapun berada, saya akan membacakan Utopia TML Community. Ini adalah gambaran imajiner masyarakat yang diharapkan hadir di Indonesia, Asia, dan dunia. Karena itu mohon dengarkan baik-baik. Saya butuh waktu kira-kira 5 menit untuk menyampaikannya. Harapannya ini menjadi inspirasi. Harapannya ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Utopia TML Community membangun serta merayakan kehidupan yang merdeka dan bersahaja. Sahabat, dalam komunitas TML, Theocentric Motivation and Leadership, saya membayangkan terbangunnya komunitas dengan masyarakat yang hidup berdampingan dengan prinsip nilai 3Cs, yaitu credible, kompeten, kolaboratif. Dalam komunitas TML, semua orang hidup dengan prinsip jujur, rajin dalam mengerjakan setiap aktivitas yang dipercayakan kepadanya, dan dapat bekerja sama dengan semua orang karena mengedepankan prinsip kasih dan saling menghargai. Apapun sukunya, apapun agama, status sosial, tipe kepribadian, bahkan preferensi politik dan perbedaan lainnya. Sahabat,
Hal ini dimulai dengan hati nurani mereka yang terlebih dahulu dibersihkan oleh Tuhan yang Maha Kasih. Sehingga identitas mereka dibangun di atas prinsip saling mengasihi, saling peduli, dan saling menghargai. Hati nurani yang dibersihkan menolong mereka terbebas dari berbagai keserakahan atau ilah palsu dunia ini. Dengan demikian, TML Community adalah komunitas di mana semua anggotanya memilih gaya hidup sederhana. Sumber sukacita dan kepuasan hidup mereka tidak terletak pada uang, materi, kekuasaan, atau ketenaran. Oh, tidak. Mereka tidak anti kekayaan. Sebagian dari mereka adalah orang kaya, memiliki banyak harta, dan berkedudukan tinggi di berbagai organisasi. Hanya saja hubungan mereka dengan uang, materi, dan ketenaran berbeda dengan masyarakat sekuler yang terus-menerus diperbudak oleh uang. Sahabat, di TML Community, uang hanyalah uang, tidak lebih. Uang itu tidak memengaruhi identitas dan sukacita mereka. Oh tentu, mereka belajar, bekerja, berkarya, dan menjalankan bisnis dengan rajin. Mereka juga mampu bekerja sama dengan orang lain. Sehingga sebagian besar di antara mereka memiliki uang dan materi lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Termasuk membayar uang sekolah anak-anak dan kebutuhan lainnya. Mereka bahkan cukup uang untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Sekali lagi, konsep mereka tentang makna dan tujuan hidup berbeda dengan masyarakat sekuler. Sahabat di TML Community, mereka sudah meninggalkan perlombaan tikus yang terus-menerus mengejar uang dan materi berlimpah. Mereka mengerti dengan benar nasihat G.K. Chesterton yang berkata bahwa hanya ada dua pilihan untuk merasa cukup. Pertama, dengan terus-menerus berusaha mencari lagi dan lebih lagi. Kedua, dengan menginginkan sedikit. Di TML Community, mereka memilih yang kedua. Bukan berarti mereka pasif dan malas, sama sekali tidak. Tidak ada bukti sedikit pun bahwa konsep menginginkan sedikit menyebabkan orang menjadi malas. Sebaliknya, mereka menjalani hidup yang lebih berkualitas. Mereka menjalani hidup secara merdeka, sederhana, dan bersahaja. Sahabat, dalam arti yang mereka hargai adalah waktu luang bersama keluarga dan sesama. Antar suami istri ada waktu yang cukup untuk membangun hubungan dekat dengan Tuhan yang adalah pembentuk keluarga. Sehingga mereka bisa bertanya kepada Tuhan melalui doa dan pelajaran kitab suci masing-masing, serta diskusi dengan orang-orang yang lebih dewasa secara spiritual perihal apa sih yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan keluarga mereka masing-masing. Jadi sahabat, salah satunya adalah membangun hubungan yang baik dengan orang tua, saudara, dan para kerabat. Satu hal yang sangat penting, mereka punya waktu cukup untuk belajar bagaimana menjadi orang tua dengan pola asuh yang baik. Sehingga mereka mampu mendidik anak-anak dan cucu-cucu menjadi manusia seutuhnya seperti yang Tuhan kehendaki sejak semula. Anak-anak mereka yang kelak menjadi pemimpin di berbagai bidang kehidupan, membawa dunia kembali ke fitrahnya menjadi lebih baik seperti yang Tuhan inginkan. Jadi sahabat, saling mengasihi, saling peduli, saling menolong, dan saling menghargai. Itulah yang mereka mau. Mereka menjadi pantulan kasih sayang Tuhan di tengah berbagai perubahan dan transformasi teknologi. Sehingga warga dunia yang semakin haus akan makna dan kasih sayang memperoleh pemuasan di dalam kasih Tuhan yang sejati. Sahabat di TML Community, sebagian besar warga bahkan memiliki cukup waktu menjadi coach dan mentor bagi anak-anak muda yang membutuhkan arahan dan bimbingan, termasuk Gen Z, Gen Alpha, serta generasi berikutnya. Mereka memiliki cukup waktu untuk membaca, menulis, mendengarkan musik, berjalan-jalan di taman, berolahraga, bepergian, hingga menemani dan memberi pertolongan kepada orang-orang yang berkekurangan atau menderita kesepian.
Pada intinya, di komunitas TML, setiap warga hidup sebagaimana seharusnya. Mereka saling memberi inspirasi kepada keluarga, tetangga, rekan bisnis, rekan kerja, dan masyarakat luas. Hidup mereka menjadi berarti karena tidak hanya sibuk memikirkan dan memperjuangkan diri sendiri dalam perlombaan tikus, dan demi membayar cicilan rumah besar atau mobil baru yang lebih mewah, atau mengelola pabrik bisnis atau jabatan baru, termasuk mengurus pinjaman dan membayar pengeluaran ini dan itu. Di TML Community, para pengurus dan anggota memiliki waktu yang sungguh-sungguh hidup sebagai manusia, seperti yang Tuhan rancang sejak semula. Sahabat, jika Anda merindukan komunitas dalam gambar imajiner tadi, bergabunglah bersama kami. Mari membangun dan menikmatinya bersama-sama. Utopia ini adalah gambaran imajiner tentang suatu masyarakat atau komunitas sosial yang sangat diinginkan untuk hadir di bumi pertiwi Indonesia, Asia, dan dunia. Gambaran imajiner ini tentu saja begitu ideal, hampir sempurna bagi anggota masyarakatnya. Bagaikan suasana surga yang ditarik turun ke dunia. Karena itu Theocentric Motivation and Leadership menyadari seutuhnya bahwa gambaran imajiner ini tidak dapat diwujud nyatakan oleh manusia, melainkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Bagian kita adalah menginginkannya, kemudian berusaha untuk dengan sebaik-baiknya memperjuangkannya, dan tetap tekun dalam mengharapkan komunitas masyarakat imajiner seperti yang dibacakan tadi. Demikian. That's why ya, satu kunci itu adalah hidup manusia itu berguna dan bermanfaat untuk sesama. Oke, baiklah. Pak Eloy, terima kasih banyak malam hari ini sudah sharing banyak sekali hal positif yang memotivasi kita untuk bisa semangat terus menghadapi hidup. Entah mungkin juga besok kita perlu menyemangatinya lagi. Tapi mudah-mudahan dengan video yang kami upload di kanal YouTube ini yang bisa timeless, kapanpun, dimanapun Anda bisa menyaksikan ulang tentang insight-insight dan juga inspirasi yang bagus. Semoga kita menjadi yang lebih baik lagi di masa depannya. Dan Smart Listeners, inilah akhir perbincangan dalam program Smart Motivation. Kita ketemu lagi di pekan depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Saya Daniel Adam. Saya Eloy Zaluku, inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai jumpa. Yeah. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih. Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluku, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.